Halo semuanya, selamat datang kembali di Live. Hari ini kita akan membahas materi dan soal terkait fungsi variabel kompleks 2 untuk persiapan UAS. Jadi hari ini kita akan membahas beberapa soal UAS tahun sebelumnya terkait perderetan. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan membahas soal tahun 2024 UAS yang sedikit dimodifikasi. Soalnya berbunyi, tentukan deret Laurent dari fungsi berikut pada domain yang diberikan. Jadi di sini kita ada fungsi f z sama dengan z kuadrat plus 4 pada domain yang satu ini, dan yang satunya adalah yang b, f z sama dengan f pangkat min z per 1 plus z pada domain yang ini. Dan kita disuruh menderetkan Laurent fungsi tersebut, fungsi-fungsi berikut pada domain yang diberikan masing-masing. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah apa deret Laurent itu apa sih gitu kan. Nah, jadi eh, kalau misal kita memiliki fungsi f, nah fungsi f ini harus analitik di domain yang bentuknya seperti ini, yaitu adalah domain yang merupakan anulus atau cincin yang tidak memuat Z0. Ini artinya kenapa ada R1 di antara R1 sampai R2 modulus dari Z min Z0, artinya itu kita menggambar suatu cincin yang seperti ini. Di sini adalah lingkaran dengan jari-jari dengan jari-jari R1, dan yang satunya lagi adalah lingkaran dengan jari-jari R2. Nah, yang dimaksud dengan daerah ini adalah yang seperti ini. Nah, F itu harus analitik pada daerah yang tidak memuat Z0. Karena ini kan pusatnya Z0 ya, katakan di sini Z0. Kita harus memastikan fungsinya itu analitik di daerah tersebut. Nah, kalau misal sudah analitik di daerah tersebut, nah fungsi F kita ini akan memiliki representasi deret, seperti di daerah Taylor ya. Tapi kali ini kita memiliki bagian yang spesial di sini, yang nanti kita sebut sebagai principal part atau bagian utama dari F. Dan deret ini akan kita sebut sebagai Laurent. Nah, fungsi kita yang pertama, yang nomor A adalah kita disuruh menderetkan fungsi Fz sama dengan Z per Z kuadrat 4. Kita tulis kembali di sini. Fz sama dengan Z per Z kuadrat plus 4. Nah, ini kalau diperhatikan, dia akan sama dengan Z per, kalau kita faktorkan Z kuadrat plus 4-nya menjadi Z plus 2i dikali dengan Z min 2i, kita bisa menggunakan pecah rasional untuk penyebutnya menjadi, kalau misal kita manual ya, berarti kan kalau misal eh, Z per Z plus 2i dikali Z min 2i, ini kita misalkan A per Z plus 2i ditambah B per Z min 2i, di sini kan akan sama dengan A dikali Z min 2i ditambah Z plus 2i dikali B bagi Z plus 2i dikali Z min 2i. Nah, ini akan sama dengan Z min 2i A ditambah BZ ditambah 2IB per Z plus 2 kali Z min 2I. Ini akan sama dengan, kalau kita kumpulkan yang koefisien dari Z kan berarti jadi A dikurangi ditambah B dikali Z ditambah di sini ada minus 2A ditambah minus 2IB. Itu kita bisa satukan saja bebas ya. Jadi kayak minus 2I dikali A min B. Dibagi Z plus 2I. Nah, di sini kan Z-nya 1, koefisiennya 1, berarti A plus B di sini akan sama dengan 1. A plus B sama dengan 1. Kemudian di sini eh, kan tidak ada koefisien dari pangkat 0 ya. Berarti suku yang di sini adalah 0. Berarti A min B sama dengan 0. Dari sini kita dapat A sama dengan B. Dari A sama dengan B kita dapat A tambah B. B-nya sama dengan A plus A sama dengan 1. 2A sama dengan 1. Yang artinya A-nya sama dengan setengah. Karena A sama dengan B berarti B-nya juga setengah. A-nya setengah, B-nya setengah. Berarti kalau kita substitusi kembali di sini, ini akan sama dengan setengah dikali Z plus 2I ditambah setengah dibagi dengan 2I.
Nah, setelah ini kita perlu mencari perderetan dari masing-masing suku di sini. Dengan syarat tadi domainnya adalah satu kurang dari Z min plus 2I kurang dari 4 ya, yang tadi di atas. Nah, untuk yang pertama ini, diperhatikan bahwa setengah per Z plus 2I itu sudah analitik di domain. Kenapa? Karena kan kalau kita gambar, di sini ada domain kita ya. Ini adalah domain kita, sebuah cincin yang dibatasi lingkaran dengan jari-jari satu dan lingkaran jari-jari empat di sini. Nah, fungsi ini kan dia tidak terdefinisi atau dia tidak analitik di kalau misal yang bawahnya 0 atau saat Z-nya sama dengan minus 2i. Nah, pada kita di sini kan Z sama dengan minus 2i dia sudah tidak berada di dalam domain kita ya karena dia eh, di luar domain ini kan termasuk di luar ya kan domain kita adalah cincin yang di dalam sini. Nah, karena sudah analitik di domain kita, artinya eh, yang perlu kita perhatikan adalah suku satunya lagi karena ini tidak perlu kita deretkan karena dia sudah analitik di dalam sini. Jadi benderetnya adalah yang langsung seperti itu. Sehingga yang perlu diperhatikan cukup diperhatikan suku setengah dibagi Z min 2i. Nah, Z min 2i itu kan pembuat nolnya atau fungsi ini tidak terjadi saat Z sama dengan 2i. Saat Z sama dengan 2i, 2i itu berada di sini, tepat di sini. Nah, fungsinya sebenarnya sudah tidak analitik ya. Bagian ini sudah, sorry, fungsi ini sudah analitik di domain kita karena 2i ini berada di perbatasan ya. Sedangkan kita domainnya tidak memuat batas dari 4 gitu. Jadi di sini 2i-nya tidak termasuk dalam situ. Kayak ini harusnya titik-titik. Oleh karena itu, ini sudah analitik di sini. Nah, tapi kan bentuk yang bawah jadi Z plus 2i ya. Jadi kita perlu ubah bentuk yang bawah dulu. Kita singkirkan terlebih dahulu di bawah. Diperhatikan bahwa setengah dibagi Z min 2i itu akan sama dengan setengahnya kita keluarkan. Terus jadi Z min 2i itu akan sama dengan Z plus 2i dikurangi 4i. Nah, bentuk ini bisa jadi min 1 dibagi 4i dikurang Z plus 2. Nah, 4i yang di bawah kita keluarkan jadi 4i seperti ini dikali, berarti dikali 1 dikurangin Z plus 2i dibagi 4i. Oleh karena domain kita kan tadi adalah, domain kita adalah ini ya, berarti kalau misal kita bagi kedua ruas dengan 4 yang bagian sini kan artinya kita ada di Z plus 2i per 4 itu akan kurang dari 4 per 4 sama dengan 1 yang mana ini adalah mutlak dari atau modulus dari 2 Z plus 2i per 4i kurang dari 1. Nah, akibatnya deret Taylor dari fungsi 1/1 min Z akan sama dengan deretnya akan seperti ini ya. Sigma N dari 0 sampai tak hingga Z pangkat N. Dan ini syaratnya harus Z-nya kurang 1. Ini notes aja ya. Diperoleh yang bentuk ini akan menjadi setengah, kita tulis lagi. Ini setengah Z min 2i ini akan sama dengan setengah dikali meter 4i terus kita kali dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z plus 2i 4i 4n. Nah, dari sini yang deret ini sudah terdefinisi karena dia di dalam eh, modulus Z plus 2i per 4i ini kurang dari 1. Sehingga dengan demikian ya, deret Laurent dari F pada domain kita yaitu adalah 1 Z plus 2i 4 adalah
FZ suku yang pertama tadi, yang ini tetap ya, berarti setengah per Z plus 2I, dan yang satunya adalah yang ini. Itu adalah setengah dikali min 1/4 itu adalah berarti di sini menjadi minus 1/8I sigma N Z plus 2I per 4I pangkat N. Ini adalah deret Laurent dari fungsi yang nomor A. Selanjutnya untuk yang nomor B, yang nomor B kan mencari deret Taylor dari fungsi fz sama dengan E pangkat min Z per 1 plus Z dikuadratkan. Pada domain 0 kurang dari Z kurang dari 1. Nah, berarti cara termudah untuk mencari deret Laurent dari fungsi ini pada ini adalah mencari perderetan dari masing-masing suku di penyebut dan pembilang. Nah, oleh karena kita tahu eh, E pangkat Z itu deret perderetannya, deret Maclaurin-nya adalah N sama dengan 0 sampai tak hingga seper N faktorial dikali Z pangkat N. Nah, ini syaratnya, ini modulus Z-nya kurang dari tak hingga. Nah, karena kita tahu, ini notes lagi ya, karena modulus dari minus Z itu kan sama aja modulus Z. Jadi, E pangkat min Z itu tetap berlaku ini. Gitu. Sigma dari N sampai tak hingga dari 1 per N faktorial ini jadi minus Z pangkat N, yang mana adalah 0 sampai tak hingga seper N faktorial, di sini ada min 1 pangkat N dikali Z. Ini berlaku modulus Z kurang dari tak hingga. Nah, karena modulus Z kurang dari tak hingga dan domain kita adalah Z modulus Z dari 1, maka ini juga bisa menjadi perderetan dari E pangkat Z. Nah, di lain sisi, kita tahu perderetan dari 1 per 1 min Z ini adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari Z pangkat N untuk modulus Z-nya kurang dari 1 ya. Maka sama, tadi eh, fakta bahwa minus Z modulusnya sama dengan modulus Z. Jadi kita bisa tulis seper 1 min dari minus Z itu kita bisa juga deretkan menggunakan cara yang sama. Tapi kita ubah jadi minus Z. Nah, ini untuk N sama dengan 0 sampai tak hingga dari minus 1 pangkat N Z pangkat N. Dan ini benar untuk modulus Z kurang dari 1. Which is sudah benar pada domain kita. Nah, kalau misal kita turunkan kedua ruas ini dan ini, kita bisa dapatkan dengan menurunkan kedua ruas, kita peroleh turun dari 1 plus Z sama dengan turunan dari sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat N Z pangkat N. Nah, yang ruas kiri kita bisa tahu ini adalah minus dari 1 per 1 plus Z kuadrat. Nah, yang ruas kanan adalah sigma N dari 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N. Z pangkat N ini kita turunannya adalah N dikali Z pangkat N min 1. Seperti itu. Kemudian di sini minusnya kita pindahkan ke kanan, jadi 1 per 1 plus Z kuadrat. Ini sama dengan minus 1 seperti ini dikali dengan sigma dari N sama 0 sampai tak hingga min 1 pangkat N, N Z pangkat N min 1. Nah, min 1 di sini kita kalikan ke dalam sini, dia akan menjadi sigma N dari sampai dengan 0 sampai tak hingga minus 1 pangkat N plus 1 dikali N kali Z pangkat N min 1. Nah, dari sini kita bisa peroleh bahwa fakta diperoleh bahwa perderetan dari 1 per 1 plus Z kuadrat itu sama dengan
sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga min 1 pangkat n plus 1 dikali n dikali z pangkat n min 1. Nah, ini benar saat modulus z-nya kurang dari 1. Nah, dari sini diperoleh bahwa fungsi kita fz itu akan sama dengan e pangkat min z per 1 plus z kuadrat, yang mana yang pangkat min z tadi adalah sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n per n faktorial dikali z pangkat n, terus yang seper z seper 1 plus z kuadrat ini dia akan sama dengan sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari min 1 pangkat n plus 1 dikali n dikali z pangkat n min 1. Nah, di sini kita ada notes untuk perkalian. Di sini kita diketahui ada dua deret ya. Yang pertama yang ini, yang satunya ini. Kalau misal kita kali keduanya dengan domain yang sama, nah kita cukup memperhatikan koefisien-koefisien berikut gitu. Kayak di koefisien nolnya itu tinggal dikalikan A0 dikalikan B0, yang dengan AN dan BN-nya itu masing-masing di sini. Terus dan seterusnya untuk yang pangkat tuh, terus yang pangkat 2, dan kalau misal di pangkat N di sini. Kalau misal fungsi kita ini yang tadi kita misalkan ininya adalah SZ dan yang satunya adalah TZ, kita bisa tulis ulang di sini menjadi, dan syaratnya ini harus Z min Z0 pangkat N di kedua-duanya gitu. Jadi yang karena di sini masih Z pangkat N, yang di sini masih Z pangkat N min 1, jadi kita perlu ubah dulu yang kali menjadi, ini kan akan sama dengan kalau misal kita substitusi N sama dengan 0, min 1 pangkat 1 dikali dengan 0 dikali Z pangkat N min 1, which is adalah 0, bisa langsung kita tulis dari N sama dengan 1 saja. Dari min 1 pangkat N plus 1 kali N Z pangkat N min 1. Nah, kalau kita mau ubah lagi dari indeksnya dari 0, berarti kita tinggal tulis sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga, berarti yang di sini akan berubah menjadi N plus 2, ini jadi plus 1, dan ini jadi Z pangkat N. Gitu. Nah, ini sudah pangkat, udah Z pangkat N, sama-sama Z pangkat N, jadi kita dapatkan soal perkalian. Akibatnya, kita bisa dapat FZ ini akan sama dengan 0 dikali B0 ditambah 0 B1 tambah 1 kali B0. Ini dari Z pangkat 1, kemudian dan seterusnya, sampai dengan yang pangkat N adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai dari A K dikali B N min K. Nah, ini pangkat dari Z pangkat N dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa dapat karena tadi A0-nya adalah ini adalah, ini adalah AN, sini adalah BN-nya. Berarti kan kita tahu A0 itu di sini adalah min 1 pangkat per 0 faktorial, artinya adalah 1. Di sini eh, B0-nya adalah min 1 pangkat 2 dikali 0 tambah 1, yang artinya adalah 1. Sehingga di sini adalah 1 ditambah A0 dikali B1. Di sini A1-nya adalah min 1 pangkat 1 per 1 faktorial, yaitu B1. Di sini B1-nya adalah min 1 pangkat 1 plus 2 dikali 1 plus 1, yang ini adalah min 2. Berarti di sini adalah A0 kali B1, 1 dikali min 2 ditambah min 1 dikali 1. Ini pangkat Z, terus yang untuk pangkat N, nah ini untuk pangkat 1, berarti untuk pangkat N di sini adalah sigma dari K sama dengan 0 sampai N. AK-nya adalah berarti eh, min 1 pangkat K per K faktorial, terus BEK berarti kita tinggal substitusi saja menjadi, ini kita pindah ke bawah. Nah, berarti untuk BNK
di sini adalah min 1 pangkat n min k plus 2 dikali dengan n min k plus 1 adalah pangkat Z. Sehingga deret kita adalah 1 ditambah min 2 tambah min 1 adalah min 3. Berarti sini min 3 Z dan seterusnya sampai yang pangkat uh, N adalah ini. Begitu. Pada domainnya adalah modulus Z di antara 0 sampai 1. Oke, kita lanjut. UAS tahun 2024. Kita diberikan soal, diberikan fungsi fz berikut yang didefinisikan domain ini. Terus kita disuruh menentukan titik singular terasing dari F dan identifikasi tipe titik singular terasing tersebut, dan yang satunya menghitung residu dari fungsi F di masing-masing titik singular terasing gitu. Nah, yang pertama perlu kita pertanyakan adalah titik singular terasing itu apa sih gitu kan. Kayak jadi singular terasing itu apa sih? Jadi titik Z0 ini disebut titik singular terasing. Titik singular adalah titik di fungsi F ini, fungsi F kita tidak analitik. Nah, ini disebut titik singular terasing dari F jika fungsi F analitik pada domain ini. Jadi harus dia analitik pada suatu cincin yang tidak memuat Z0 gitu. Untuk suatu epsilon ini. Kalau misal domainnya adalah ini sebagai D gitu, artinya karena fungsi F analitik pada suatu cincin, kembali ke materi perderetan Laurent ya, artinya fungsi kita dapat kita deretkan gitu. Jadi nih, jika F analitik pada suatu cincin, maka F bisa kita deretkan secara Laurent. Ini. Nah, artinya di mana fungsi kita analitik pada suatu cincin ini, artinya kita bisa menderetkan fungsi kita. Jadi fungsi kita mempunyai presentasi deret yang merupakan deret Laurent, yaitu sigma dari B sama dengan 1 sampai tak hingga di sini Bn per Z min 0 pangkat N ditambah yang deret Taylor. Sorry, ini N ya. Nah, bagian yang ini kita sebut sebagai principal part atau bagian utama. Nah, bagian utama ini kita bisa mendefinisikan beberapa tipe-tipe dari titik singular terasing. Nah, di sini kita diberikan fungsi kompleks F dan kita tadi adalah titik singular terasing dari F. Nah, kalau misal yang pertama adalah saat yang tak hingga, bagian utama kan tadi di sini tak hingga ya. Saat di sini menjadi M atau dia berhenti di suatu M gitu. Jadi kita bisa sebut titik Z0 kita sebagai kutub tingkat M gitu. Sebagai contoh, kalau misal nanti menemukan, nah kalau misal fungsi fz kita perderetannya nanti adalah 1 per Z min Z0 pangkat 2, nah yang seterusnya ini udah masuk ke Z min Z0 pangkat 1, dan yang seterusnya udah menjadi pangkat positif gitu, deret bagian utamanya udah selesai di sini saja. Artinya di sini titik Z0 kita merupakan tingkat 2 gitu. Nah, kalau misal M-nya ini kembali ke tak hingga lagi seperti pada bagian utama suatu deret Laurent, maka titik singular Z0 kita ini disebut titik esensial ya. Artinya bagian utamanya bisa menuju tak hingga. Nah, kalau misal tidak ada bagian utama, jadi bagian utama yang di sini tidak ada. Jadi yang di sini tidak ada. Jadi titik singular Z0 kita disebut removable. Nah, untuk soal kita, berarti kita perlu mencari titik singular dari fungsi Z kita terlebih dahulu. Titik singular tadi adalah titik di mana fungsi fz tidak analitik. Begitu. Berarti kan yang membuat fungsi fz kita tidak analitik adalah yang pembuat 0 di bawahnya ya. Z pangkat 3 sin Z. Berarti kan kita harus cari Z pangkat 3 sin Z sama dengan 0 itu saat Z-nya sama dengan 0 dan sin Z-nya sama dengan 0. Nah, sin Z sama dengan 0 kan berarti saat Z sama dengan kelipatan Pi ya. Berarti K dari Pi untuk bilangan bulat K. Nah, tapi pada domain diberikan pada soal, di situ adalah suatu lingkaran berjari-jari satu. Di sini ada
lingkaran dengan pusatnya 0 dan jari-jari 1. Pembuat 0 dari fungsi kita adalah 0 dan kelipatan dari pi. Sedangkan, sedangkan kelipatan dari pi itu mulai dari saat k-nya 1. Ya. Berarti saat k-nya 1 kan berarti z-nya sama dengan pi atau sekitar 3,14 sekian ya. Dan itu udah di luar dari delta di sini. Di sini ada pi, di sini ada min pi, kemudian kelipatan yang lain nanti di sini ada 2 pi, dan ini semua kelipatan pi udah di luar domain kita. Sehingga perlu kita consider cukup titik z sama dengan 0. Jadi kita tulis, diperhatikan bahwa Z sama dengan 1 min cos Z per Z pangkat 3 sin Z analitik di C kecuali pada Z sama dengan 0, Z sama dengan kelipatan pi. Kemudian karena domain kita adalah modulus Z kurang dari 1, maka titik singular F pada modulus Z kurang dari 1 hanyalah Z sama dengan 0. Nah, ini baru titik singular. Kemudian untuk titik singular tracing, kita harus pastikan bahwa fungsi fz kita analitik pada suatu cincin yang tidak memuat nol. Saat kita keluarkan z sama dengan 0, jelas bahwa f analitik pada domain ini gitu. Karena kita udah mengeluarkan z sama dengan 0, karena ini suatu lingkaran yang tidak nol gitu ya. Di sini ada 0, jadi di sini di exclude, jadi titik z sama dengan nolnya di exclude. Nah, ini tinggal batas atas. Nah, karena f analitik pada ini artinya z sama dengan 0 merupakan titik singular terasing dari f. Nah, karena dia udah menjadi titik singular terasing dari f, lebih lanjut f dapat diperderetkan secara lauran. Cara termudahnya adalah menderetkan masing-masing dari Z sama dengan yang di bagian pembilangnya, yaitu 1 min cos Z, dan yang di bawahnya yaitu Z pangkat 3 sin Z. Kita notes di sini, kita tahu perderetan dari cos Z itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai hingga dari min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N yang genap ya. Ini 2N faktorial. Dengan syarat Z-nya harus kurang dari hingga. Pada domain kita itu kita kan domainnya adalah 0 sampai 1 ya, modulus Z-nya. Berarti kita bisa melakukan perderetan untuk cos Z karena dia masih isi di sini gitu. Kita peroleh 1 min cos Z itu adalah 1 dikurangin sigma dari N sama dengan 0 sampai I dari min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N per 2N faktorial, yang mana ini adalah 1 dikurang 1 dikurangin Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Nah, di sini artinya menjadi Z kuadrat per 2 faktorial Z pangkat 4 per 4 faktorial tambah Z pangkat 6 per 6 faktorial dikurang dan seterusnya. Nah, di lain sisi, yang Z pangkat 3 sin Z, berarti kan kita ada notes di sini, sin Z perderetannya adalah sigma dari N sama dengan 0 hingga dari min 1 pangkat N dikali Z pangkat 2N plus 1 per 2N faktorial dengan deret ini konvergen di sini. Sehingga dari sini kita peroleh Z pangkat 3 sin Z ini adalah Z pangkat 3 dikali sigma dari N sama dengan 0 hingga yang mana ini adalah Z pangkat 3 dikali dengan di sini ada Z kemudian dikurang Z pangkat 3 per Z pangkat 3 per 3 faktorial kemudian ditambah Z pangkat 5 dibagi 5 faktorial kurang dan seterusnya. Yang ini adalah Z pangkat 4, kita keluarin Z-nya jadi 1 min
Z pangkat 2 per 3 faktorial ditambah pangkat 4 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Akibatnya, FZ sama dengan 1 min cos Z per Z pangkat 3 sin Z ini, dia akan sama. Yang atas tadi adalah Z kuadrat. Z kuadrat per 2 faktorial dikurangin pangkat 4 per 4 faktorial ditambah Z pangkat 6 per 6 faktorial dan dikurang dan seterusnya. Dibagi Z pangkat 4 dikali 1 min Z pangkat 2 per 3 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 5 faktorial dikurang dan seterusnya. Nah, yang ini kita bisa keluarkan Z kuadratnya, berarti Z kuadrat dikali 1 per 2 faktorial dikurang Z pangkat 4 dikurang Z pangkat 2 dibagi 4 faktorial ditambah Z pangkat 4 dibagi 6 faktorial dikurang dan seterusnya. Yang bawah kita tulis Z pangkat 4 dikali 1 min Z kuadrat per 3 faktorial plus Z pangkat 4 per 5 faktorial dan seterusnya, yang mana ini adalah per Z kuadrat dikali bagian yang ini. Nah, setelah ini kita memiliki teorema sebagai berikut. Jadi kita diberikan fungsi bernilai kompleks f dan z0 kita titik singular asing. Nah, kalau misal z sama dengan 0 ini kutub tingkat m fungsi f, maka kita bisa berlaku ini dan ini. Ini sebenarnya dua arah ya. Ini harusnya ke arah kiri juga benar. Jadi kalau misal kita n di antara 0 sampai m, limit ini sama dengan tak hingga, atau yang satunya ini, maka Z0 kita adalah kutub tingkat n. Nah, dari sini kita bisa langsung saja FZ kita kan berarti sama dengan 1 per Z kuadrat suku yang ini. Nah, kita klaim Z sama dengan Z sama dengan 0 kita ini adalah kutub tingkat 2 dari F. Nah, buktinya adalah berarti kita perlu menggunakan teorema ini. Nah, perhatikan bahwa limit dari Z mendekati 0 dari Z titik singular kita kan 0 ya, berarti Z min 0 pangkat 3 ya, dari fungsi FZ kita taruh di bawah sini saja. Itu kan limit Z mendekati 0 dari yang bagian ini. Nah, ini adalah limit Z mendekati 0 dari Z dikali bagian yang ini, yang mana nilainya adalah 0. Di lain sisi, limit untuk Z mendekati 0 dari Z 0 pangkat 1 dari FZ itu adalah limit dari Z mendekati 0 Z pangkat 1 dikali dengan FZ kita, yaitu adalah 1 per Z kuadrat dikali bagian ini. Nah, yang mana ini adalah limit dari Z mendekati 0 dari 1 per Z dikali bagian yang ini. Dan ini semua, nah yang bagian ini semua nilainya, bagian ini semua 0, mendekati 0, yang bawah juga ini mendekati 0, berarti yang bagian dalam kurung ini dia mendekati setengah gitu ya, berarti 1 per 2 faktorial atau setengah. Sedangkan yang ini dia mendekati tak hingga, sehingga hasil dari limit ini adalah tak hingga. Nah, dengan demikian Z sama dengan Z0 kita, Z sama dengan 0 kita merupakan tingkat 2. Nah, jadi titik singular tracing Z0 kita merupakan titik singular tracing dengan sebagai kutub tingkat 2. Selanjutnya untuk nomor B, kita perlu mencari residu dari F di yaitu Z sama dengan 0 gitu. Nah, definisi dari residu itu apa sih? Jadi kan residu, nah definisi residu adalah sebagai berikut. Jadi residu adalah koefisien dari suku 1 per Z min Z0, yaitu Z min Z0 pangkat 1. Jadi bagian utama yang pangkat satunya gitu. Dari saluran fungsi F pada domain D gitu. Dengan notasi res fungsi F pada Z
sama dengan Z0 gitu. Nah, jadi karena F kita tadi memiliki bentuk super Z kuadrat dikali bagian yang ini. Nah, di lain sisi kita juga punya teorema sebagai berikut. Kalau misal kita memiliki Z0 merupakan kutub tingkat M, itu fungsi F, maka Fz yang sama dengan Hz dibagi Z min Z0 pangkat M, yang dengan Hz-nya merupakan fungsi yang analitik pada Z0 dan berlaku ini. Gitu. Nah, fungsi kita kan Fz, ini kita bisa tuliskan sebagai yang bagian atasnya itu adalah ini, semuanya dibagi dengan Z kuadrat. Nah, yang bagian atas ini buat kita lihat secara mudah, kalau kita misalkan sebagai Hz kita di sini ya, dia adalah fungsi yang analitik pada Z sama dengan 0 gitu. Dia analitik pada Z sama dengan 0 karena dia terdiferensial semua. Kalau misal kita substitusi, kita turunkan, kita substitusi sama dengan 0 gitu. Nah, sehingga teorema ini bisa berlaku yang artinya residu dari F di Z sama dengan 0 adalah turunan ke tingkat M-1 gitu. Dari fungsi Hz kita dibagi dengan min 1 faktorial. Nah, M kita kan tadi adalah 2 ya, berarti di sini turunan ke 2 min 1 atau turunan pertama dari Z dari H di titik 0 dibagi dengan 2 dikurang 1 faktorial. Yang mana yang ini adalah kalau kita turunkan turunan pertama dan kita substitusi 0, jawabannya adalah 0 ya. Terus kita bagi dengan 1 faktorial, yaitu adalah 0. Sehingga residu dari fungsi F kita di titik Z sama dengan 0 adalah 0. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu UAS 24. Di sini ada soal, misalkan F merupakan fungsi utuh, fungsi utuh artinya analitik di seluruh C ya, dan 0 merupakan pembuat 0 berderajat 2 dari F. Tunjukkan bahwa GZ yang merupakan sama dengan Z per FZ memiliki kutub sederhana di 0. Kutub sederhana artinya kutub dengan derajat 1. Gitu. Kalau yang tadi M-nya sama dengan 1. Nah, yang pertama-tama perlu kita review adalah titik yang merupakan pembuat 0 dari suatu fungsi itu apa sih gitu. Jadi definisinya adalah sebagai berikut. Nah, jadi titik Z0 itu disebut pembuat 0 atau zeros tingkat M dari fungsi F jika turunan ke M itunya nilainya nggak 0 dan turunan dari tingkat 0, 1, seterusnya sampai M min 1 itu nilainya 0. Nah, jadi karena 0 merupakan pembuat 0 tingkat 2 dari F, maka kita peroleh F2 saat kita substitusi 0 itu nggak 0, dan selain itu berarti turunan ke 0 dan turunan pertamanya itu 0. Gitu. Ya, dari definisi ini. Kemudian karena F analitik di seluruh C, ingat ya, kalau F analitik di seluruh C berarti di materi deret ya. Deret kita bisa menderetkan F secara Taylor gitu. Kita bisa menderetkan F secara Taylor di titik Z0. Nah, kasusnya di sini adalah 0. F dapat dideretkan secara Taylor di sekitar 0 gitu. Yaitu untuk setiap Z anggota C, kita peroleh FZ itu akan sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN di Z min Z0. Z0-nya berarti 0 pangkat N. Dengan AN-nya adalah turunan ke N dari F di titik 0 dibagi N faktorial. Nah, ini kalau kita jabarin lebih lanjut, kalau F-nya kita jabarin kan berarti menjadi FZ sama dengan
A0 Z pangkat 0 atau A0 ya berarti. Terus A1 dikali Z pangkat 1 dibagi 1 faktorial, terus ditambah A2 Z2 dibagi 2 faktorial atau 2, dan seterusnya. Nah, ini kan kita bisa peroleh eh berarti turunan ke 0 atau F di titik ke 0 dibagi 0 faktorial ditambah F turunan ini itu pertama dari F di titik 0 dibagi 1 faktorial dikali Z ditambah turunan kedua dari F di titik 0 dibagi dengan 2 faktorial kemudian dikali 2 menjadi seperti ini Z pangkat 2 dan seterusnya. Karena kita tahu tadi eh, dari fakta yang kita peroleh tadi, eh, F0 dan turunan pertama ya, saya turunan pertama tadi di titik 0 itu semua nilainya 0, kemudian di turunan keduanya dia nggak 0, berarti dari sini kita bisa peroleh ini 0, 0 gitu. Di sini kita peroleh Z kuadrat dikali F double aksen 0/4 gitu. Dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa keluarkan Z kuadratnya, berarti Z kuadrat di sini dikali F double aksen 0 dibagi 4, di sini juga akan ada eh, pangkat turunan ketiga ya, di 0 dibagi apa ya, dibagi sesuatu, di sini ada Z pangkat 2 dan seterusnya. Nah, di sini kalau kita misalkan bagian yang ini sebagai fungsi H, misalkan fungsi HZ begitu, Z kuadrat HZ di sini. Di sini jelas bahwa di Z sama dengan 0 karena dia merupakan suatu polinomial ya. Jadi kalau kita eh, turunkan semuanya dan kita substitusi sama dengan 0, maka dia turunannya ada gitu. Nah, akibatnya kan kita tahu tadi di soal GZ sama dengan Z per FZ ya. Dan FZ kita tahu adalah Z kuadrat dikali HZ, berarti kita peroleh Z per Z kuadrat dikali HZ. Ini akan sama dengan 1/Z dikali HZ, atau kita taruh HZ-nya di atas, berarti 1/HZ per Z gitu. Nah, kita review kembali teorema yang tadi sudah kita bahas di soal sebelumnya, yaitu kalau kita diberikan fungsi bernilai kompleks F dan titik terasing dari F itu adalah Z0, maka teorema ini berlaku ya, yang pertama ya, yang kita perhatikan. Jadi kalau misal ini dua arah ya, dua arah. Jadi kalau misal ini dan ini terpenuhi, maka Z0 kita adalah kutub tingkat M dari fungsi F. Dan kita ingin membuktikan bahwa GZ kita atau fungsi kita adalah memiliki kutub tingkat 1 begitu di titik sama dengan 0 gitu. Jadi kita perlu cek GZ, kita perlu cek limit dari Z mendekati 0 dari untuk yang N-nya kurang dari M. M-nya kan kita ingin dia kutub sederhana, M-nya sama dengan 1, berarti kita bisa pilih N-nya yang kurang dari 1, yaitu 0 gitu. Berarti ini Z dikurangin 0 pangkat 0 dari GZ kita. Kita ingin mendapatkan bahwa nilai limitnya tak hingga. Kemudian yang satunya lagi kita perlu cek untuk limit Z mendekati 0 dari Z min 0, nilainya yang lebih besar daripada 1. Berarti misalkan 2 ya. Dan Z ini apakah nilai limitnya akan sama dengan 0 begitu. Nah, untuk yang pertama, limit dari Z mendekati 0 dari Z min 0 pangkat 0 berarti kan 1 dikali GZ, berarti kan limit dari Z mendekati 0 GZ ini sendiri, yaitu adalah limit Z mendekati 0 1/HZ dibagi Z, itu kan. Nah, kita tadi dari HZ yang kita sudah definisikan di atas, kita tahu HZ kita adalah bagian yang ini ya, yang dikotakan ini, yaitu adalah kita copy
dari sini ya. Nah, di sini kan ada konstan. Jadi kalau kita substitusi nilai apapun, nilai nol misalnya ya, berarti di sini akan tersisa yang ini habis nol semua. Berarti di sini akan tersisa F 5 lipat. Dan ini tidak sama dengan nol karena tadi kita tahu F kita memiliki pembuat nol tingkat 2 ya. Jadi kan F turunan keduanya di titik nol tidak nol gitu. Jadi ini tidak nol, limit dari Z mendekati 0 seper HZ per Z ini akan nilainya tak hingga sudah sama yang. Nah, untuk yang satunya, untuk limit dari Z min 0 kuadrat untuk Z mendekati 0 dari GZ ini kan berarti akan sama dengan limit dari Z mendekati 0 Z kuadrat dikali GZ-nya adalah seper HZ per Z ya. Berarti ini bisa kita kali. Nah, di sini dia akan menjadi limit dari Z mendekati 0 Z dibagi HZ. Nah, tadi kan HZ-nya udah tidak 0 ya. Dan kalau kita substitusi Z-nya mendekati 0, berarti ini akan limitnya menjadi 0. Nah, karena yang satu sudah berlaku dan yang kedua juga sudah berlaku, maka akibatnya Z yang merupakan Z per FZ yang tadi adalah seper HZ per Z ini memiliki kutub tingkat 1 di titik Z sama dengan 0. Atau kita bisa sebut Z0, Z sama dengan 0 merupakan kutub sederhana.